Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Afriania dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPH. Final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan pembangunan. Dan ada dasar hukum yang menjelaskan Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di perjanjian pengikat jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261 PMK 03 2016 tentang tata cara penyetoran, pelaporan, dan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan pengalihan dan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikat jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahan. Nah, untuk berikutnya kita akan menjelaskan pengertian penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan tersebut melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lainnya yang disepakati antara para pihak tersebut. Nah, di sini ada dua hak. Yang pertama, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dan yang kedua, ada hak milik atas satuan rumah susun dan kepemilikan bangunan gedung atau satuan rumah susun. Berikutnya di sini ada pengertian pejabat berwenang, yaitu penjabat berwenang adalah meliputi penjabat pembuat akte tanah, penjabat lelang, atau penjabat lainnya yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang Pasal 3 Ayat 7 PP Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat 8 PMK Nomor 261 PMK 03 2016. Dan selanjutnya di sini ada nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang pertama, nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. Dan yang kedua, nilai menurut risalah lelang dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang. Dan yang ketiga, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh dalam pengalihan hak atas tanah atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. Yang keempat, nilai yang sesungguhnya yang diterima atau yang diperoleh dalam hal pengalihan hak atas tanah dan bangunan dilakukan oleh jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Yang keempat, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar dalam hal pengalihan hak atas tanah atau bangunan dilakukan secara tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak tersebut. Dan di sini ada jenis transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Selain rumah sederhana, rumah susun sederhana atau tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada pasal 2 ayat 1 PP nomor 34 tahun 2016, pasal 2 ayat 1 PMK nomor 261 PMK 03 2016. Dan dikenakan tarif 2,5%. Pihak penjual wajib pajak yang usaha pokok melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan maupun tidak. Untuk pihak pembeli wajib pajak maupun non-pajak. Dan ada juga jenis transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu rumah sederhana atau rumah susun sederhana kriteria yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PEN pada pasal 2 ayat 1 PP nomor 34 tahun 2016, pasal 2 ayat 1 PMK nomor 261 PMK 03 2016 dikenakan tarif 1%. Dan pihak penjual wajib pajak usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dan pihak pembeli wajib pajak maupun non-pajak
Dan jenis transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan, tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 2 ayat 1 PP nomor 34 tahun 2016, pasal 2 ayat 1 PMK nomor 261 PMK 03 2016 kenakan tarif 0% dan pihak penjual wajib pajak maupun non wajib pajak. Dan untuk pihak pembeli pemerintah, BUMN penugas khusus, BUMD penugasan khusus. Dan kepada pihak pembeli selain pemerintah, pihak penjual seperti orang pribadi atas badan pada pasal 3 ayat 1 PP nomor 34 tahun 2016 untuk pembayaran disetor oleh pihak penjual ke bank atau ke pos persepsi sebelum saat terutang. Dan pihak penjual orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan pada pasal 3 ayat 2 PP nomor 34 tahun 2016 untuk pembayarannya disetor oleh pihak penjual ke bank atau pos persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran tersebut. Dan kepada pihak pembeli pemerintah seperti pihak penjual orang pribadi atau badan baik yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan atau tidak pada pasal 4 PP nomor 34 tahun 2016. Pemungutan dan pembayaran dipungut dan disetor oleh instansi pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar dengan menggunakan surat setoran pajak seperti SPP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SPP sebelumnya, melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerima pembayaran tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.